Kita bersyukur ya, kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang merupakan warisan gereja yang sangat-sangat indah, yang boleh dikata tidak ada tandingannya. Ya, kita bersyukur kita masih bisa menyanyikan lagu-lagu indah seperti ini di saat banyak gereja membuang lagu-lagu yang indah, lalu kemudian memasukkan lagu-lagu yang sangat-sangat tidak indah ke dalam gereja. Lagu ini syairnya itu nggak sengaja ditemukan. Kalau zaman dulu ada koran ya, itu ada koran tuh ada bagian-bagian tertentu namanya puisi-puisi bebas. Nah, jadi banyak orang tulis puisi, kemudian kirimlah puisi itu ke koran, kemudian dimuat di koran. Ada nama pengarangnya, ada yang nggak mau ditulis nama pengarangnya. Nah, lalu kemudian ada satu orang ketemu syair ini dalam bahasa Perancis. Wih, indah banget ya. Kemudian siapa pengarangnya? Nah, ditulis nonem, NN. Jadi kemudian dia pingin ketemu nama pengarangnya siapa, tapi nggak ketemu. Kemudian dia akhirnya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang kemudian kita bisa mengerti bahwa saat kapan? Saat yang paling indah. Disebut namanya saat berdoa. Lepas beban dunia fana. Dan kemudian dari syairnya dikasihlah itu kepada William Bradbury, seorang komponis handal yang sangat paham musik, kemudian menuliskan musik buat syair yang gak sengaja ditemukan, yang gak mau ditulis siapa penulisnya. Lalu kemudian dia tuliskan musik-musiknya, ini sangat indah sekali loh, khususnya pada waktu yang pada bagian di waktu rawan dan gentar, kurasa nyaman dan segar. Nah bagian itu ya, kurasa nyaman dan gentar. Di waktu rawan dan gentar, kurasa nyaman dan segar. Ya, jadi kurasa nyaman dan segar itu bagian yang sangat-sangat indah sekali. Lalu juga dikatakan dengan jelas nampak sorga dari puncak Gunung Pisgah. Nah, apakah Gunung Pisgah itu? Gunung Pisgah adalah tempat di mana Musa yang tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, dan kemudian Tuhan izinkan dia, tidak boleh masuk. Saya cuma izinkan kamu untuk kasih lihat aja tanah Kanaan seperti apa permainnya, supaya kamu nggak penasaran. Lalu kemudian Tuhan suruh dia naik ke puncak gunung, disebut namanya puncak Gunung Pisgah. Jadi kemudian dari puncak Gunung Pisgah itulah akhirnya kemudian Musa bisa melihat bagaimana tanah Kanaan yang begitu permai sekali. Tapi kemudian oleh si penulis syair itu ya, kemudian dikatakan bahwa dia bisa melihat sorga. Ya begitu jelas dari puncak Gunung Pisgah. Tentu ini adalah sesuatu yang bersifat kiasan. Ya dari puncak sesuatu beri kita bisa melihat sorga dengan nampak jelas sekali. Ya satu pujian yang sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat tenang, dan juga sangat-sangat memberikan kita sesuatu kesegaran juga di dalam doa. Oke, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan, mohon berkat-Mu lagi, sebagaimana Tuhan sudah memberkati waktu sebelumnya. Kami sudah menyanyikan 2 pujian kepada Tuhan, kiranya Tuhan sudi menerima pujian dari kami. Dan sekarang berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang pertama, kita melihat dari ayatnya yang pertama atau seluruhnya ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Tetapi sebelumnya kita harus melihat dari 1 Raja-Raja pasal yang terakhir, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita lihat dari ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 52 sampai 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Bertanggapan, Ahasia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya.
ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami, dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka, tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sudah mengenal Elia, seorang nabi yang paling berani di dalam perjanjian lama. Nabi yang paling dikenal dalam perjanjian lama dua. Satu adalah Musa, satu lagi adalah Elia. Yang lain ia berani, tetapi tidak seberani Elia. Maka kedua nabi ini, Musa dan Elia, itu kemudian dia boleh mendampingi Yesus
pada waktu Yesus mengalami namanya transfigurasi. Yesus berubah menjadi begitu sangat mulia sekali di suatu gunung. Dan kemudian dia membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kemudian pada waktu naik ke gunung, Yesus mengalami transfigurasi, kemuliaan yang sesungguhnya. Dan kemudian sesudah itu akhirnya ketiga orang ini kemudian menyaksikan bahwa ada Elia dan juga ada Musa yang mendampingi Yesus. Jadi ini satu orang nabi yang sangat-sangat terkenal sekali. Terkenal apa? Terkenal berani. Tetapi dia, nabi ini datang dari kota yang tidak dikenal atau tidak terkenal. Dari mana itu? Tisbe. Kalau kita perhatikan di dalam peta Alkitab, enggak ketemu Tisbe itu di mana. Kenapa? Karena memang enggak terkenal. Tetapi membangkitkan satu orang nabi yang luar biasa nekatnya, tanda petik. Yang luar biasa beraninya. Kenapa? Karena orang ini, dia begitu berani sekali. Dia berani menghadap raja. Dan kemudian dia mengatakan kepada raja siapa? Raja Ahab. Dia katakan tidak akan ada hujan. 3 tahun lebih, sekitar 3 tahun setengah. Kalau tidak aku katakan hujan, tidak hujan. Oh, berani sekali. Dia menghadap kepada Ahab. Dan tentu saja Ahab begitu sangat benci sekali sama nabi ini. Kenapa? Bukannya membawakan berita-berita yang enak-enak, bukannya membawakan berita-berita yang enak didengar, memberikan berkat, shalom, tetapi malah apa? Tetapi malah kemudian memberikan seolah-olah kutukan. Tidak akan ada hujan 3 tahun setengah, ayo mau apa gitu kira-kira. Jadi dia sangat berani luar biasa. Dan kemudian betul-betul tidak ada hujan 3 tahun setengah. Itu namanya air pada waktu itu mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Sedikit sekali air itu mahalnya luar biasa. Tetapi Raja Ahab itu gilanya luar biasa. Kenapa? Dia piara kuda banyak. Alkitab, kitab Ulangan memberitahukan bahwa apa? Seorang raja itu jangan piara kuda banyak-banyak. Nggak boleh piara kuda banyak-banyak. Kelihatannya karena apa? Karena Tuhan ingin supaya Raja Israel itu bergantungnya sama Tuhan. Itu kuda adalah lambang kekuatan. Kamu harus bergantung kepada saya. Tenang saja. Kalau kamu bergantung sama saya, tenang saja. Kamu pasti menang. Nah, kelihatannya banyak raja-raja begitu dia mulai kaya, wah dia kurang begitu pede sama kalimat Tuhan. Maka kemudian dia piara kuda banyak-banyak. Nah, pada waktu dia piara kuda banyak-banyak, kuda itu perlu apa? Kuda perlu minum. Minum kuda itu cukup banyak. Maka pada waktu kekeringan luar biasa, air begitu susah, maka dia perintahkan orang-orangnya, kasih minum kuda-kuda saya. Wah, berarti ini raja agak gila sedikit. Kenapa? Air lagi susah loh. 3 tahun setengah tidak turun hujan. Kemudian air kamu kasih minum kepada kuda, bukan kepada manusia. Demi supaya kuda-kudanya itu tidak mati. Dan kemudian ketika tiba waktunya, nah kita sudah tahu semua, bahwa kemudian akhirnya Elia menantang supaya Raja Ahab itu kemudian membawa seluruh nabi-nabinya untuk berduel dengan Elia. Di mana? Di Gunung Karmel. Elia, apa arti Elia? Elia, El dan Ya. El berarti Elohim, Ya berarti Yahweh. Artinya apa? Artinya adalah Yahweh ialah Allahku. Tuhan Allah Israel adalah Allahku. Di situ kemudian Tuhan memberikan nama kepada dia Elia. Karena apa? Karena sekarang Tuhannya bangsa Israel adalah Baal, bukannya Yahweh. Maka kemudian dikasih nama Elia. Yahweh adalah Allahku, bukan Baal Allah Israel, tetapi Yahweh. Maka kemudian akhirnya Elia menantang Ahab, ayo keluarkan seluruh nabi-nabimu. Keluar, kita tanding, kita adu di suatu gunung namanya Gunung Karmel. Maka kemudian sediakan 2 mezbah. Satu mezbah yaitu untuk Allahku, yaitu Allah Israel, termasuk Allahmu juga. Tetapi kamu kemudian sudah meninggalkan Allahmu dan kemudian kamu beralih kepada Allahnya negeri-negeri kafir, yaitu Baal. Dan kemudian 450 nabi Baal juga itu dikumpulkan di situ. Dan kemudian ditaruhlah 2 persembahan di situ. Dan kemudian sesudah itu dikatakan kalau memang Allahnya adalah Allah yang sejati,
maka persembahan siapa yang akan dimakan dari langit itu adalah Allahnya yang sejati. Berani? Oh, berani sekali mereka. Dan kemudian akhirnya sesudah itu Elia berkata, oke, sekarang saya fur kamu. Kamu duluan, bukan saya duluan. Saya fur kamu. Silakan kamu, nabi-nabi Baal, silakan minta kepada Allahmu supaya memakan persembahanmu. Maka kemudian mereka minta, mereka doa. Baal, Baal, Baal. Makanlah, terimalah persembahan kami ini. Dan kemudian mereka terus berteriak, Baal, Baal, Baal. Makanlah persembahan kami ini. Dan kemudian ternyata apa? Ternyata tidak terjadi sesuatu. Mereka berteriak lebih keras lagi. Dari pagi sampai siang mereka teriak. Doanya doa yang itu lagi. Perhatikan ya, Tuhan Yesus itu pernah juga menegur di dalam Matius pasal yang ke-6. Tentang doa. Itu apa? Doa itu jangan bertele-tele. Dan Yesus itu mengutip dari mana? Dari kasus nabi-nabi Baal. Berdoa kepada Baal. Itu apa? Doa yang bertele-tele, panjang-panjang. Dan kemudian itu diulang-ulang. Maka dalam konteks sekarang juga doa yang bertele-tele diulang-ulang, yaitu adalah bahasa roh namanya. Itu doa bertele-tele, ulang-ulang. Jadi kemudian itu Yesus menegur mereka sekalian. Kemudian mereka doa sama Baal. Ya Baal, tolonglah. Terimalah persembahan kami. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Elia terus ngeledek nabi-nabi Baal. Ayo silakan terus, ngomong lagi, kurang kenceng, ngomong lagi biar kenceng. Mereka berteriak lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Maka kemudian akhirnya mereka rasa ngomong itu kurang menggugah hati dewa Baal. Maka kemudian mereka mulai menorehkan tubuh mereka dengan pedang, dengan pisau. Mereka mulai torehkan tubuh mereka dengan pisau. Kemudian mulai berdarah-darah. Supaya apa? Supaya Baal itu kemudian kasihan sama nabi-nabinya. Tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya sesudah itu, sudah, kamu gagal, giliran saya. Kemudian Elia meminta supaya siram itu tempat mesbah. Gali parit, kemudian siram. Air mahal sekarang, tidak peduli, pokoknya siram. Itu air sangat mahal, pokoknya siram. Biar membuktikan bahwa ketika kemudian ada api dari langit, itu betul-betul adalah api dari langit. Basah-basah, tidak peduli, ada api pasti habis. Dan kemudian akhirnya Elia, dia berdoa kepada Tuhan. Doanya gak panjang. Doanya sangat-sangat singkat sekali. Coba kita buka ya, doa dari Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Coba lihat doanya, cuma berapa kalimat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-36 hingga ayat yang ke-37. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dicatat, lalu turunlah api dari langit dari Tuhan menyambar habis korban bakaran dan sebagainya. Doanya sangat singkat sekali. Tidak bertele-tele. Doanya sangat jelas sekali permintaannya apa. Dan kemudian sudah selesai, langsung saja ada api dari Tuhan menyambar habis persembahan itu. Lalu kemudian Nabi Elia dikenal sebagai nabi yang berani luar biasa. Lalu kemudian sesudah itu, apakah Ahab bertobat? Ternyata tidak bertobat Ahab itu. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18. Kemudian sampai masuk 2 Raja-Raja pasal 1. Dicatat Ahab tidak bertobat. Dan kemudian Ahab melakukan hal yang sama. Dia tidak pernah bertobat. Lalu kemudian akhirnya ya mati Ahab itu. Nah sesudah mati lalu kemudian tampillah anaknya bernama Ahazia. Ahazia bertobat, ternyata juga tidak bertobat. Bayangkan ya, sesudah Elia memenangkan pertempuran melawan Nabi Baal,
Kemudian 450 nabi Baal itu semua disembelih oleh Elia di tepi sungai Kison, suruh berderet semua. Kumpul kamu, 450 orang. Kemudian Elia memotong leher mereka satu persatu. Kejam, memang harus kejam. Kenapa? Ini nabi-nabi ini sudah membawa bangsa Israel, enggak tanggung-tanggung. Semua bangsa Israel menyembah kepada Baal. Cuma sisa 7.000 orang yang tidak mau menyembah kepada Baal. Maka kemudian Tuhan suruh potong itu 450, leher mereka dipotong semua. Apakah Ahazia bertobat? Tidak loh. Bayangkan ya, kalau hati sudah begitu beku, sudah begitu kaku, sudah menyaksikan 450 orang itu mati, dipenggal lehernya oleh sang nabi ini. Ternyata apa? Ternyata tidak bertobat loh. Hati. Maka kita mengerti, yang bisa merubah itu hanya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah hati orang. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus lebih daripada kebebalan hati manusia. Maka kemudian Ahazia anak itu kemudian itu tidak bertobat. Menakutkan luar biasa. Dan kemudian dicatat sesudah itu ketika Ahab mati, maka memberontaklah Moab kepada Israel. Dan kemudian suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar. Jatuh dan kemudian sakit. Lalu kemudian dia suruh orang, coba kamu pergi ke Ekron sana. Tanya sama Baal Zebub. Tanya kepada Allahnya orang Ekron, itu Baal Zebub. Apakah aku akan sembuh? Waduh, ini parah. Udah bertobat. Dia tidak mau bertanya kepada Allah Israel. Allah Israel yang sudah menunjukkan kuasanya. Tapi dia nggak mau bertanya kepada Allah Israel. Bahkan Elia itu pernah, dia begitu kecewa luar biasa loh. Kecewa luar biasa. Allah itu sudah menurunkan sesuatu, bukti. Dan kemudian mereka nggak bertobat. Sampai kemudian akhirnya Elia lari lagi ke Gunung Horeb. Saking kecewanya Elia, karena Israel nggak pernah bertobat. Dia lari ke Gunung Horeb. Ngapain di sana? Dia ngadu sama Tuhan. Gunung Horeb, tempat di mana Taurat diturunkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Dan kemudian disitulah Taurat diturunkan. Kemudian Elia dia ngadu lagi ke Gunung Horeb. Dia ngadu sama Tuhan. Tuhan, umatmu itu loh. Umatmu itu loh. Yang sudah menyaksikan segala sesuatu. Tapi tidak pernah bertobat. Luar biasa. Dan itu tentu sangat membuat sakit hati Tuhan. Membuat sakit hati sang nabi. Dan kemudian Ahazia, dia tidak pernah bertobat. Kemudian dia minta kepada orang, pergi ke sana, tanya apakah aku akan sembuh atau tidak. Maka kemudian Tuhan menyuruh Elia, datangin itu para utusan-utusan, bilang sama mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu harus bertanya kepada Allah di Ekron, yaitu Baal Zebub. Tidak ada ya. Dan kemudian bilang, Ahazia pasti mati. Maka kemudian utusan itu pulang, nih siapa orang ini? Nekat banget ngomongnya kepada utusan raja. Kemudian mereka pulang kepada Raja Ahazia dan mereka kasih laporan. Ada orang ketemu sama saya. Ngomong begini. Raja tanya, siapa orang itu? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, orang itu dia memakai pakaian bulu dan ikat pinggangnya dari kulit. Terikat pada pinggangnya. Ngertilah Ahazia. Itu pasti Elia. Ini nabi yang sangat nyentrik sekali. Semua nabi pakai bajunya entah dari apa. Kalau dia dari bulu dan juga sangat nyentrik. Ikat pinggang itu terbuat dari kulit. Memang sangat nyentrik sekali. Ngertilah si Ahazia. Bertobat? Tidak. Kurang ajar ini nabi ini. Dia malah menubuatkan saya pasti akan mati. Kurang ajar. Bukannya mendoakan kesembuhan bagi saya. Malah kemudian mendoakan saya supaya mati. Oke, kalau gitu. Kemudian diutuslah satu orang perwira dengan didampingi oleh 50 prajurit supaya datang kepada Elia. Suruh dia tarik ketemu sama saya.
Dan kemudian akhirnya mereka datang, waduh sombongnya luar biasa. Dia bilang, hai kamu, Nabi, hai abdi Allah, Raja bertita, turun. Wih, sombong luar biasa. Tapi kemudian ini ada kata-kata turun juga ya. Elia menjawab, kalau benar aku abdi Allah, kamu bilang aku abdi Allah. Kalau benar aku abdi Allah, maka biarlah turun api dari langit. Bukan aku yang turun, tapi turun api dari langit, memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Apa yang terjadi? Sama loh ya, api dari langit. Sama ketika peristiwa sebelumnya, ketika dia berhadapan sama Nabi Baal, ada api dari langit memakan habis persembahan dari Elia. Dan ini api dari langit membunuh satu orang perwira dengan 50 prajurit. Dibunuh habis. Kemudian pasti laporan kepada raja. Wah, ini raja benar-benar gila, tidak bertobat. Dia utus lagi satu orang perwira dengan 50 prajurit. Ngomong lagi, hai abdi Allah, turun. Sama kalimatnya, kamu bilang aku abdi Allah, oke, biar turun api dari langit. Makan habis kamu. Coba kita pikirkan ya, itu yang pertama mungkin para prajurit belum gemeteran. Tetapi yang kedua, para prajurit mungkin gemeteran. Tetapi karena dia diutus, disuruh menghadap kepada Elia. Suruh Elia turun, paksa menghadap raja. Mungkin gemeteran loh. Kenapa? Waduh, 50 orang teman saya sudah mati. Dan kemudian akhirnya terjadi lagi. Ada api dari langit membakar habis mereka semua. Lapor lagi. Mungkin ada orang lapor pasti kepada Raja Ahazia. Dan kemudian bertobat. Tidak loh. Saya waktu baca-baca ini ya. Ini apa gila ya Raja Ahazia. Satu kali cukup. Ternyata tidak cukup. 2 kali harusnya cukup. Ternyata tidak cukup. Dia utus lagi perwira ketiga. Tapi perwira ketiga ini dia sudah mulai ketakutan luar biasa. Sebelumnya, hai abdi Allah. Sekarang enggak. Ya abdi Allah, kasihanilah kami. Biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Pertama, hai. Sekarang yang ketiga ini, ya abdi Allah. Maka kemudian akhirnya tidak ada api dari langit. Kenapa? Karena memang mereka sudah betul-betul kapok. Dan kemudian Tuhan suruh Elia, sekarang kamu menghadap kepada Raja Ahazia. Dan betul saja, tidak berubah kalimatnya. Karena kamu sudah bertanya kepada Allah di Ekron, Baal Zebub, kamu pasti mati. Tidak ada doa lagi. Tidak ada doa lagi buat Ahazia. Tidak ada ampun lagi. Kemudian Ahazia dia mati. Satu orang nabi yang terkenal, begitu kerasnya luar biasa. Seorang nabi yang betul-betul dia sangat ditakuti oleh siapapun juga. Satu orang nabi yang tidak pandang, yang tidak kompromi. Melihat ada raja berdosa, langsung saja dia tegur. Dan kemudian tiada ampun. 50 orang pertama mati. 50 orang kedua mati. 50 orang ketiga baru diampuni dan tidak mati. Poinnya adalah pas saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Poinnya adalah ini Allahnya Allah Israel. Allah yang hidup. Allah yang begitu sangat tegas sekali. Lalu kemudian apakah hubungannya dengan reli doa pada hari ini? Doa dan Elia. Sama prinsipnya. Kita minta kepada Tuhan. Seperti Elia minta kepada Tuhan. Tetapi bukan menurunkan api dari langit. Tapi kita doa sama Tuhan. Kita minta Tuhan, Tuhan turunkanlah kasih-Mu dari langit. Kenapa? Karena masih begitu banyak orang yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Masih begitu banyak orang yang begitu kaku luar biasa. Masih begitu banyak orang yang kita berharap, Tuhan curahkanlah atau turunkanlah kasih dari langit kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kiranya kita diberikan hati seperti Elia yang berani sekali, tapi berani meminta kepada Tuhan, bukan api dari langit. Karena masih begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, kita minta biarlah kiranya Tuhan curahkan kasih dari langit.
Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hati seseorang. Kita tidak mungkin. Kita cuma bisa dipakai oleh Tuhan, membuat KKR. Kita cuma bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Tapi jangan lupa, biarlah betul sebagai alat yang efektif, di mana Tuhan kiranya mendengar doa kita, yang akan kita doakan lagi pada hari ini. Kiranya dicurahkanlah kasih dari langit, turun kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui KKR itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan, oh Tuhan, Engkau turunkan kasih dari langit demi orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu dan juga sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau masukkan ke dalam hati kami. Kiranya Tuhan kami juga berani meminta seperti Elia meminta kepada Tuhan. Namun kami meminta kiranya Tuhan turunkan kasih dari langit. Kasih yang pernah Engkau turunkan 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya turunkanlah lagi ya Tuhan pada zaman kami, di tempat ini, di kota ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.